Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Gia dan kali ini gue mau ngajak teman-teman buat ngebahas buku bestseller Richard Templer yang judulnya The Rules of Love. Seperti biasa, gue akan bahas sebisanya di sini. Kalau teman-teman mau dengar versi lebih lengkapnya, bisa ke podcast Bedah Otak. Nah, di buku ini tuh rulesnya banyak banget ya, ada 100-an lebih. Dan buku yang gue punya ini adalah buku versi lama gitu. Jadi kalau teman-teman belinya sekarang, nanti bisa lihat di situ rulesnya akan lebih banyak lagi. Karena Richard Templer nambahin beberapa rules as a bonus di buku versi barunya dia. Dan yang gue suka dari buku ini tuh simple banget. Kalau bisa lihat formatnya kayak gini. Jadi tuh kita bisa tinggal milih di daftar isi mana yang mau kita baca dan kita bisa skip, kita bisa balik lagi dan baca kapanpun kita mau gitu. Dan buku ini juga tipe buku relationship yang menurut gue tuh practical dan relatable banget. Jadi mudah diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu rules favorit gue di sini adalah you cannot change people. Kita tidak bisa merubah orang lain. Well, it doesn't mean that people cannot change into a better version sih sebenarnya. Maksudnya bukan berarti kita nggak bisa modify people behavior untuk menjadi lebih baik gitu. Mereka bisa berubah dengan behavior yang lebih baik. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita tidak bisa merubah personality seseorang. Dan gue setuju banget sama Richard Templer di sini karena gue kebetulan juga baca beberapa buku relationship lain yang kebetulan punya backup science yang mengarahnya tuh merujuk ke konsep yang sama gitu, bahwa kita sebenarnya tidak bisa merubah orang lain. Jadi di sini Richard Templer maksudnya adalah meminta kita untuk lebih bijak lagi ketika kita ada di dalam relationship. Misalnya kita ketemu sama seorang pasangan yang menurut kita tuh dia punya karakteristik yang kita nggak bisa tolerir. Misalnya ternyata dia adalah pernah selingkuh, atau dia pernah jadi abusive partner, atau misalnya dia suka main judi gitu, dan kita tidak bisa mentolerir personality-nya mereka yang seperti itu, sifat-sifat mereka yang seperti itu. Dan Richard Templer minta kita di sini untuk a bit smart, untuk kita nggak get involved lebih dalam gitu ke situ. Atau kalau memang kita belum memulai, ya jangan start any relationship with that kind of person, karena basically mereka tidak bisa berubah. Menurut Richard Templer seperti itu. Kesalahan terbesar adalah ketika kita berpikir gak apa-apalah dia seperti itu, toh dia bilang dia mau berubah. Jadi jangan sampai kita membodohi diri kita sendiri dengan pemikiran-pemikiran semacam ini, dan pada akhirnya nanti kita akan menyesal. Yang kedua di sini rules yang gue suka adalah be cruel to be kind. Jadilah kejam untuk menjadi baik. Biasanya sih rules ini terjadi di konteks hubungan pasangan yang tidak ada mutual love di dalamnya. Misalnya kita cinta tapi dia tidak, atau dia cinta atau kita tidak. Atau di sini sama halnya seperti kita tinggal dengan pasangan kita yang satu atap, tapi sebenarnya sudah tidak ada respect di situ. Entah apakah pasangan kita pernah selingkuh atau dia pernah jadi abusive partner. Intinya adalah kita tidak bisa pergi dari mereka gitu. Banyak kan orang-orang yang terjebak dengan fenomena hubungan seperti ini gitu. Well, the problem is the longer you stay with a person, the more you hurt them and vice versa. Tanpa kita sadari, dengan kita terus bertahan dalam relationship itu, kita sebenarnya menyakiti mereka dan kita menyakiti diri kita sendiri tanpa kita sadari. Gitu. Jadi kenapa rules ini tuh penting sekali? Karena untuk mengudahi suatu hubungan yang seperti ini tuh sulit sekali gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat big picture-nya lagi, we are actually doing ourselves a favor. Jadi kita tuh sebenarnya membantu diri kita sendiri dengan mengudahi sesuatu yang sebenarnya hanya cuma jadi toxic ke depannya dan tidak ada untungnya buat kita gitu. Yang ketiga adalah recognizing the sign, mengenali tanda-tanda. Well, this is actually my favorite rules ya, karena apparently ternyata banyak banget pasangan-pasangan yang take people for granted dan akhirnya kita baru menyesal setelah kita kehilangan gitu. Coba deh dipikir-pikir, kapan sih terakhir kali kita melihat pasangan kita tuh misalnya doing something for us gitu. Misalnya entah apakah dia nemenin kita shopping, atau misalnya dia ingetin kita untuk pakai seat belt, atau bawain belanja kita, atau misalnya dia pulang kerja yang harusnya dia bisa skip to bed, tapi dia masih mau dengerin kita curhat yang gak jelas arahnya kemana gitu. Nah, the problem is, banyak orang-orang yang fokus dengan hal yang salah gitu. Mereka menganggap pasangan mereka tidak mencintai mereka hanya karena mereka tidak melakukan romansa-romansa klise seperti misalnya ngasih bunga atau ngasih coklat.
Sekarang kalau kata Richard Templer nih di buku ini, sekarang kalau yang mereka lakukan itu all those things they do are not the sign of love, then what are they? Apa perbuatan yang tadi gue sebutkan itu, misalnya kayak ngingetin pakai seat belt, bikinin breakfast dan lain-lain. Kalau itu bukan bentuk dari cinta, lalu mereka tuh apa gitu. Jadi di sini Richard Templer tuh mengingatkan kita bahwa setiap hal yang pasangan kita lakukan yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan. Sebenarnya kayak ngingetin seat belt, mereka bisa aja dong nggak perlu ingetin kita. Kalau nemenin di shopping, mereka bisa aja memilih kegiatan lain gitu kan. Tapi mereka tetap melakukan itu untuk kita. Intinya adalah, kata Richard Templer, setiap hal yang dilakukan pasangan kita yang sebenarnya mereka tidak perlu lakukan, itu adalah salah satu cara mereka untuk menyampaikan I love you. Jadi kata-kata I love you itu tidak perlu berupa coklat disampaikan, atau berupa puisi, atau misalnya berupa bunga dan semacamnya gitu. Sebenarnya dengan hal-hal kecil seperti ini, kita sudah seharusnya sadar bahwa what they do it because of love. Rules terakhir yang mau gue bahas di sini adalah do not belittle your partner. Richard Templer di sini mengingatkan berkali-kali jangan sampai kita merendahkan pasangan kita. Jadi baik itu di public atau in private, apalagi di public gitu ya, kita tidak boleh berkata kasar sama pasangan kita, atau kita melakukan sesuatu yang membuat mereka feels like a fool, atau kita berbuat kasar atau berkata kasar sama mereka, atau tell jokes on them gitu. Bukan berarti kita tidak bisa bercanda sama pasangan kita, kan ada tuh pasangan yang memang punya private jokesnya sendiri gitu. Tapi kan kelihatan kalau misalnya kita bercanda sama pasangan kita terus mereka tertawa, apakah mereka tertawa hanya untuk saving their face, atau memang mereka benar-benar tersinggung, itu kan kelihatan gitu. Jadi intinya adalah kita tidak boleh merendahkan pasangan kita dalam bentuk apapun, baik itu in private, apalagi in public. Banyak banget sih rules-rules lain yang dibahas di buku ini tuh yang seru banget. Kayak misalnya kalau kita punya pasangan, lebih baik kita punya finansial yang terpisah. Atau misalnya ketika kita mau mengkritik pasangan kita, do it with a joke. Maksudnya ketika kita mau criticize nih, kita mau memberikan kritik, berilah kritik dengan candaan gitu, jadi mereka tidak tersinggung. Terus gimana kita caranya respect privacy, dan yang lebih seru lagi ada satu rules yang di situ mengatakan bahwa pasangan kita ternyata lebih penting dibandingkan anak kita. Jadi intinya buku ini seperti yang tadi gue bilang praktikal banget, jadi bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kalau buat teman-teman gimana yang udah baca buku ini, apakah teman-teman bisa mengimplementasikan rules-rules ini dengan mudah ke kehidupan sehari-hari dan relationship-nya? Tulis di kolom bawah ya teman-teman. Segitu aja sharing kita kali ini, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dipencet loncengnya, jadi kalau ada pembahasan buku baru nanti teman-teman bisa dapat notifikasinya. Thank you very much for watching, and then I'll see you on the next episode. Bye-bye.